Udah bisa dimulai ya berarti ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan reaksi terhadap perubahan pendapatan nominal serta efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, saya sebagai moderator atas nama Nazifah Villa dan teman-teman saya Anissa Zahra, Laila Arfani, Rahmatika Amani, dan Talita Salsabila yang akan mempresentasikan eh, presentasi ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, terima kasih Nazifah. Jadi saya izin ngejelasin tentang kurva pendapatan konsumsi. Jadi kurva pendapatan konsumsi sendiri ini merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen akibat perubahan pendapatan dengan harga barang yang relatif tetap. Nah, arah kemiringan kurva pendapatan konsumsi ini tergantung pada jenis barang yang dikonsumsi. Kalau jenis barang yang dikonsumsi barang normal, itu bentuk kurvanya melengkung ke kanan atas yang menunjukkan bahwa ketika pendapatannya naik, maka konsumsi juga naik. Nah, contohnya itu ada beras atau pakaian. Nah, kalau misalnya jenis barang yang dikonsumsinya itu barang inferior, itu bentuk kurvanya melengkung ke kiri bawah yang menunjukkan ketika pendapatannya naik, maka konsumsi turun karena beralih ke barang yang lebih baik. Contohnya itu mie instan. Nah, tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Tuti pada pertemuan minggu lalu, kalau konsumsi barang inferior menurun itu bukan cuma karena faktor pendapatan aja, tetapi juga Kak, tergantung selera. Nah, di sampingnya itu ada tabel kurva pendapatan konsumsi barang normal. Nah, di sini menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, di sini tertulis pendapatannya itu sebesar 1 juta dan berasnya itu 10 kilo dan pakaiannya itu 2 pieces. Lalu bertambah pendapatannya menjadi 2 juta dan berasnya itu bertambah menjadi 12 kilo. Lalu pakaiannya bertambah menjadi 3 pieces. Artinya makin tinggi pendapatan, makin banyak juga barang yang dikonsumsi. Nah, ini menunjukkan dua-duanya termasuk barang normal. Lalu di bawahnya itu ada kurva pendapatan konsumsi. Untuk garis horizontalnya itu menunjukkan jumlah pakaian dan garis vertikalnya itu jumlah beras. Dan untuk garis-garis miring itu termasuk garis anggaran, di mana ketika pendapatannya meningkat, garis anggaran akan bergeser ke arah luar karena daya beli konsumen itu bertambah. Nah, perubahan ini menyebabkan munculnya titik-titik keseimbangan baru, dan jika semua titik-titik tersebut dihubungkan, akan terbentuklah kurva pendapatan konsumsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang kurva Engel dalam rumpun barang normal. Nah, yang pertama pengertian dulu. Menurut ahli ekonomi Alfred Marshall dalam buku Principles of Economics pada tahun 1890 menyatakan bahwa kurva Engel menunjukkan bagaimana permintaan pada barang berubah seiring perubahan pendapatan yang membagi barang menjadi kategori berdasarkan elastisitas pendapatan. Nah, eh, jadi bisa dilihat ada terus habis itu garis yang menunjukkan kurva angle itu maksudnya tuh kayak garis yang menunjukkan hubungan antara pendapatan kita dan berapa banyak barang yang kita beli. Nah, misal kalau misalnya uang kita semakin banyak kan berarti barang yang bisa kita beli kan semakin banyak juga. Nah, bisa dilihat ini dari garis X. Garis X ini menunjukkan berapa banyak barang yang kita beli, garis Y menunjukkan berapa banyak uang atau pendapatan kita. Nah, semisal dilihat di sebelah kanan, tiap titik pada kurva angle berdasarkan titik-titik, misal $10 bisa kita bisa membeli 4 makanan. $20 kita bisa membeli 10 makanan dan $30 kita bisa membeli 16 makanan. Nah, kalau misalnya semua titik itu digabungkan, jadilah garis miring ke atas, yaitu garis kurva. Artinya semakin banyak pendapatan, semakin banyak juga pembelian kita. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima Oke, kasih. selanjutnya kita akan membahas kurva angel tapi pada barang mewah. Jadi barang mewah itu sendiri adalah subkategori dari barang normal. Normal. Namun dengan pendapatan yang lebih namun dengan respon yang lebih sensitif terhadap pendapatan. Kenapa lebih sensitif? Karena barang mewah itu apa?
dia tuh kenaikan apa konsumsinya meningkat jauh lebih cepat daripada pendapatan itu sendiri. Bisa kita lihat pada kurva berikut, misalnya di situ kita memiliki pendapatan 10 juta. Kita dapat mengonsumsi barang mewah misalnya tas branded itu sejumlah dua kuantitasnya. Nah, saat pendapatan kita bulan berikutnya misalnya naik dua kali lipat menjadi 20 juta, itu kita mengonsumsinya lebih dari dua kali lipat, lebih dari kenaikan pendapatan jadinya lima kan kalau misalnya dua kali lipat empat ya. Nah, ini kalau barang mewah itu dia misalnya naiknya dua kali lipat. Nah, mengonsumsinya itu dia bisa lebih dari dua kali lipat, bisa tiga kali lipat atau empat kali lipat. Di sini contohnya lima. Nah, itu bisa terjadi pada misalnya tas, tiket liburan, atau kayak mobil mewah. Nah, kurva barang-barang tersebut itu bisa disebut elastisitasnya itu lebih dari satu, karena respon konsumen itu sangat responsif terhadap perubahan pendapatan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh di next. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke efek substitusi. Jadi aku bakal jelasin dulu efek substitusi itu apa. Jadi efek substitusi itu adalah perubahan di mana konsumen itu dia merubah produk yang biasanya dia konsumsi. Jadi suatu harga itu dia berubah sehingga si konsumen ini beralih ke barang lain yang fungsinya itu sama atau enggak mirip. Ya, jadi bisa sama, bisa mirip, tapi harganya itu lebih murah. Nah, efek ini tuh terjadi karena konsumen ini tetap ingin memenuhi kebutuhannya, tapi dia itu pengen biayanya lebih murah, lebih rendah. Nah, jadi ketika harga barang yang biasa dia pakai, misalnya barang A, itu harganya naik, jadi dia tuh akan cenderung memilih produk B, yang dimana itu adalah produk yang lebih murah atau produk yang akan menjadi alternatifnya atau penggantinya. Nah, contohnya itu bisa di eh, harga bensin naik. Misalnya sehari-hari saya menggunakan kendaraan pribadi dan saya beli bensin, tapi eh, ada di mana kala tuh harga bensin tuh naik. Jadi saya memilih untuk naik transportasi umum yang dimana tarifnya itu lebih murah. Nah, di sini udah ada contoh kurvanya. Contoh kurvanya itu memang eh, lebih sering dari atas ke bawah karena apa? Karena di efek substitusi ini dia cenderung memilih harga yang lebih murah gitu. Seperti misalnya tuh dari yang paling atas itu, misal di barang Y kita taruh bensin dan di barang X-nya itu kita taruh di transportasi umum gitu. Jadi dia menurun biasanya kurvanya itu dari atas ke bawah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena konsumen itu ingin memaksimalkan kepuasannya dengan anggaran yang terbatas. Jadi, ketika dia pindah ke sesuatu barang yang harganya lebih murah, dia akan merasa dia tuh mampu membeli produk tersebut lebih dari biasanya. Jadi, dia tuh merasa lebih maksimal kepuasannya. Dan juga eh, alasannya itu ketika harga naik, jadi barang itu tersebut lebih relatif lebih mahal dibanding alternatifnya. Dan yang ketiga itu alasan terjadinya efek substitusi adalah barang substitusinya itu tersedia dan memenuhi kebutuhan yang sama. Jadi barang alternatifnya ini ada dia memenuhi kebutuhan yang sama tapi harganya lebih murah. Pokoknya simpelnya itu efek substitusi itu dia pindah karena ada barang yang lebih murah yang fungsinya itu dia sama atau bahkan mirip seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke efek pendapatan. Nah, jadi efek pendapatan ini itu terjadi ketika
pendapatan seseorang ini tuh mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, nanti akibatnya itu akan mempengaruhi pola konsumsi dari konsumen tersebut. Nah, untuk mempermudah kita memahami efek pendapatan ini, kita itu bisa menggunakan kurva pendapatan. Nah, nantinya kurva pendapatan itu akan menunjukkan hubungan antara perubahan pendapatan konsumen dengan kuantiti barang yang dikonsumsi. Dengan kita mengonsumsikan harga barangnya itu tetap sama ya. Jadi yang berubah itu cuman pendapatannya. Nah, biasanya bentuk kurva pendapatan itu seperti ini, teman-teman. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kurva seperti ini tuh menunjukkan bahwa semakin tingginya pendapatan, maka semakin banyak juga kuantiti yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Contohnya, misalnya kita memiliki pendapatan 100.000, nah maka kita mengkonsumsi hanya 10 barang gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita punya pendapatan 500.000. Nah, kita bisa lihat di sini, berarti kita bisa mengkonsumsi barang sebanyak kurang lebih 37 atau 38 barang. Nah, tapi teman-teman, kurva tersebut ini atau kalau misalnya semakin banyak pendapatan, terus juga semakin banyak kuantitinya itu tuh tidak berlaku semua barang. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor pekan lalu, bahwa barang inferior ini tuh tidak termasuk ya teman-teman. Jadi barang inferior itu sebaliknya, kayak contohnya transportasi umum. Kalau misalnya kita pendapatannya rendah, pasti kan kita bakalan milih naik transportasi umum kan, maka eh, konsumsi si transportasi umum itu akan meningkat. Nah, berbeda kalau misalnya pendapatan kita tuh lagi naik. Nah, berarti konsumsi atau kuantiti barang si transportasi umum itu nggak akan naik kan, karena kita kalau misalnya punya gaji yang besar, kayak contoh sehari itu 3 juta, kan nggak mungkin kita naik transportasi umum ya, kayak macet, panas, dan lain sebagainya. Pasti kita bakalan lebih milih naik Gojek, atau kita langsung aja beli mobil atau motor gitu. Nah, tapi teman-teman, berbeda dengan beberapa ahli yang berpendapat bahwa efek pendapatan itu terjadi ketika perubahan harga suatu barang. Kalau yang tadi kalau tadi aku jelasin itu kan yang berubah itu pendapatannya. Nah, ada ahli yang lain yang berpendapat bahwa pendapatan ini tuh efek pendapatan ini tuh berubah karena terjadinya perubahan harga suatu barang. Jadi misalnya nih, ketika harga suatu barang ini turun, tapi pendapatan kita itu tetap gitu. Misalnya sebulan kita 4 juta. Nah, harga barang di bulan itu tuh lagi turun. Berarti kan kita bisa mengkonsumsi barang tersebut lebih banyak kan, karena harganya lagi turun. Nah, itu terjadi yang dinamakan efek pendapatan positif. Nah, gimana kalau misalnya barang ini tuh lagi naik? Nah, berarti itu terjadi efek pendapatan negatif, karena kalau misalnya kita gajinya 4 juta doang tapi harga-harga lagi pada naik, berarti kan kita akan mengurangi konsumsi dari barang tersebut. Gitu, teman-teman. Mungkin sekiranya cukup dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh langsung aja Nimade Frisliana. Halo, terima kasih Ayla atas kesempatannya. Jadi tadi kan di PPT itu sempat disinggung ya masalah tentang barang mewah itu. Nah, pertanyaanku itu apa hubungannya antara ICC dengan barang mewah dan bagaimana bentuk ICC itu mencerminkan sifat kemewahan? Terima kasih. Oke, baik. Nimade. Boleh next, Mutiara Sabita. Makasih buat Ayla sama teman-teman atas kesempatannya buat aku nanya. Di sini aku mau nanya, di judulnya itu kan reaksi terhadap perubahan pendapatan nominal serta efek substitusi dan efek pendapatan. Kira-kira dari efek substitusi sama efek pendapatan tuh bisa nggak sih kayak
hmm, terjadi secara bersamaan dan kalau misalkan bisa, contohnya tuh kayak gimana? Makasih. Oke, terima kasih Mutiara. Next, Muhammad Rehan. Oke, di sini saya izin nanya. Tadi kan sempat disinggung tuh ada materi kurva angle. Nah, di sini saya nanya bagaimana kita menentukan batas antara barang normal dan barang mewah. Karena kalau misalnya dilihat-lihat tuh murahnya suatu barang itu ditentukan oleh pandangan masing-masing. Jadi kayak subjektif gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rehan. Oke, mungkin teman-teman kita diskusi sebentar dulu ya. Oke, aku izin jawab pertanyaannya nih Made ya. Jadi pertanyaannya itu apa hubungan antara income curve consumption dengan barang mewah dan bagaimana bentuk income curve consumption-nya itu mencerminkan sifat kemewahan. Oke, jadi aku izin jawab. Jadi hubungan antara ICC dengan barang mewah itu adalah ketika pendapatannya naik, konsumsi barang mewah juga meningkat lebih cepat dari kenaikan pendapatan itu sendiri. Nah, bentuknya itu mirip-mirip dengan barang normal, sama-sama miring ke kanan atas, tapi lebih curam karena menunjukkan peningkatan konsumsi yang lebih besar. Nah, contohnya itu seperti tas branded, perhiasan, terus mobil sport gitu sih, kurang lebih. Apakah terjawab nih, Mada? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku dan Anissa izin menjawab pertanyaan dari Mutiara Sabita. Jadi pertanyaannya, apakah efek substitusi dan efek pendapatan itu bisa terjadi bersamaan? Jadi jawabannya itu bisa. Jadi efek pendapatan dan efek substitusi itu bisa terjadi bersamaan ketika harga suatu barang itu berubah. Jadi kalau misalnya harga suatu barang ini berubah, maka otomatis kedua efek tersebut itu akan mempengaruhi. Betul. Jadi efek substitusi itu juga sendiri terjadi karena konsumen beralih ke barang lain karena perubahan harganya itu relatif lebih murah dibanding harga sebelumnya. Gitu. Nah, iya, kalau misalnya efek pendapatan sendiri itu, yang tadi aku jelasin dari ahli lain itu, kalau misalnya harga suatu barang itu berubah, maka kemampuan daya beli konsumen itu juga akan ikut berubah. Benar. Nah, untuk contohnya tadi kan Tiara meminta untuk contohnya ya, sertakan contohnya. Contohnya ini kita bisa ambil di produk
kopi dan teh. Jadi ketika harga kopi itu turun, eh, kopi ini akan jadi lebih murah dibanding teh. Nah, untuk aku yang ingin mengganti si produk kopi ini, eh oh gini gampangnya, kopi dan teh, sorry maaf ya. Jadi kopi dan teh. Jadi biasanya ini aku konsumsi kopi. Nah, kopinya ini biasanya harganya bisa aku jangkau lah, tapi tiba-tiba harganya naik. Nah, aku akan lebih untuk memilih pindah ke teh karena teh ini harganya lebih murah. Nah, kapan hal ini bisa terjadi bersamaan efek substitusi dan efek pendapatan ketika aku nih ngerasa produk teh ini bisa loh aku beli lebih banyak dibanding sebelumnya. Biasanya misal waktu aku konsumsi kopi ini eh, aku cuma bisa beli dua atau tiga. Tapi ketika aku pindah ke teh, aku bisa beli lima atau sampai 10. Nah, di situ aku ngerasa efek pendapatan aku tuh lebih banyak, padahal pendapatan aku tetap. Yang berbeda itu produk yang aku beli lebih murah, jadinya aku ngerasa mampu-mampu aja untuk beli lebih banyak daripada sebelumnya. Seperti itu. Apakah terjawab, Tiara, atas Terjawab. perjawaban? Terjawab. Terima kasih Anissa dan Ayla. Oke, selanjutnya pertanyaan Rean akan dijawab sama aku dan Nazifa dengan pertanyaan terkait kurva Angel. Bagaimana cara menentukan batas antara barang normal dan barang mewah? Karena jika dilihat mahal murahnya suatu barang itu ditentukan oleh pandangan masing-masing. Izin menjawab, batas antara barang normal dan barang mewah itu tidak ditentukan dari mahal atau murahnya harga suatu barang. Karena yang tadi dibilang karena perspektif orang itu kan beda-beda terkait barang. Nah, dalam ekonomi itu kita bisa lihat dari terletak pada elastisitas pendapatan permintaan, yaitu seberapa besar perubahan konsumsi ketika pendapatan seseorang berubah. Contohnya kalau misalnya pada barang pokok atau barang normal itu, Cipeh, boleh dijelaskan oleh Jipeh? Jadi pertama untuk barang normal itu elastisitas pendapatannya tuh dari 0 hingga 1. Artinya, kenaikan konsumsi atau pembelian masih sebanding dengan pendapatan. Jadi kayak mereka tuh masih apa ya, masih sama rata gitu di antara itu. Jadi nggak yang terlalu bersandingan. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya untuk barang mewah, Nah, kalau misalnya untuk barang mewah itu kan barang yang permintaannya meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan. Ini tuh elastisitasnya lebih dari 1 karena yang berarti itu konsumen itu sangat responsif terhadap perubahan pendapatan. Seperti itu. kesimpulannya, jadi untuk menentukan batas antara barang normal dan barang mewah itu tidak ditentukan oleh harga, melainkan oleh perubahan perilaku konsumsi terhadap pendapatan. Apakah terjawab, Rehan? Terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sekiranya dari pertanyaan dan pendiskusian kami dari kelompok 7, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.